Minari bukanlah film tentang karakter yang bernama David, dan ini bukan juga tentang Ain, bukan tentang Monica, Sunja, dan berani gua tegesin, bahkan bukan film tentang Jacob. Faktanya, film ini bukan benar-benar tentang karakter yang ada di film itu. Itulah yang membuat film ini akan kerasa sangat beda sama film lainnya. Sebuah film unik yang seakan-akan membuat kita bisa berempati dengan film ini, dan film ini juga bakal berempati dengan kita sebagai penonton. Karena sesimpel Minari adalah tentang rumah. Rumah yang mungkin pernah kita miliki, namun telah hilang nggak tahu kemana. David! Yang jelas tujuan utama film ini adalah buat membantu penonton mengingat lagi nostalgia definisi rumah yang nggak terlukiskan. Argumen utamanya adalah bahwa konsep rumah cuma dapat diperjelas dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang diri sendiri sebagai bagian dari identitas kolektif. Oleh karena itu, film ini mendedikasikan sebagian besar durasi filmnya untuk mengeksplorasi berbagai konflik, mulai dari keyakinan agama, kesenjangan generasi, sampai lingkungan tempat tinggal yang kontras, yang pada akhirnya membawa para karakter pada kesadaran kalau mereka paling baik didefinisikan sebagai seseorang individu ketika bersama sebagai sebuah keluarga. Jadi terlepas dari narasi alur cerita yang agak mudah ditebak, film ini tetap kerasa megah dan penuh konsekuensi penting di setiap langkahnya. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita bahas tentang inti dari konflik-konflik ini, yaitu identitas mereka sebagai imigran Korea Amerika. Let's give him a big Arkansas welcome. Yang paling ngebuat gua tertarik adalah betapa banyaknya karakter dalam film ini adalah orang Korea, tapi pada saat yang sama bukan orang Korea gitu loh. Bagi kalian yang nggak bisa berbahasa Korea, dualitas budaya yang halus ini mungkin terlalu sulit untuk dipahami, tapi coba pikirkan kembali bagaimana karakter-karakter di film Minari bicara. Mereka sering mencampur bahasa Inggris dan Korea dalam satu kalimat pas lagi ngobrol satu sama lain. Nah, ini adalah hal yang cukup normal karena biasanya keluarga seperti itu memiliki anak-anak yang fasih berbicara bahasa Inggris, tapi orang tuanya lebih fasih berbahasa Korea. Namun, apa yang membuat dinamika realistis ini relevan adalah kemampuannya buat merancang budaya yang hidup berdampingan, atau lebih tepatnya identitas diri yang telah dianut atau harus dianut oleh para karakter di masa depan. Kalian mungkin bisa sadar kalau Monica nggak banyak berbicara bahasa Inggris dan David tidak banyak berbicara bahasa Korea. Tapi gue menduga banyak dari kalian yang nggak sadar kalau Jacob meskipun terdengar lebih fasih sama bahasa Inggris dengan aksen Inggrisnya, dan lumayan nggak fasih berbahasa Korea. Karena banyak dari ungkapan-ungkapan bahasa Koreanya yang terdengar sangat Amerika. Honestly, hal ini sebagian besar disebabkan karena Steven Yeun dalam dunia nyata memang nggak terlalu fasih berbicara bahasa Korea. Tapi disengaja atau tidak, hal ini nambahin rasa menarik pada film ini. Hal yang sama berlaku untuk Ain. Bahasa Koreanya tidak setara setidaknya dengan apa yang ditampilkan di dalam layar. Sekali lagi, keterbatasan kehidupan nyata sang aktris kemungkinan besar memainkan peran besar dalam hal itu. Namun intinya, hal ini membuat identitas karakter tidak dapat ditentukan oleh penonton dan menambah unsur keraguan dalam film ini. Contohnya saja adegan saat Monica dan Jacob berdebat. 당신 지금 미쳤어? 누가 누구더러 미쳤대? Sejak awal hubungan mereka digambarkan tidak stabil, kurang perhatian dan dukungan. Jacob sering mengabaikan dan lari dari konfrontasi, dan Monica sering menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ketika Jacob ngejelasin kalau ini adalah awal baru yang selama ini mereka bicarain, Monica yang sangat kesal ngomong, dalam konteks terjemahan subtitle Indonesia ataupun subtitle Inggris, implikasinya adalah bahwa dia setidaknya mengisyaratkan bahwa pernikahan mereka akan segera berakhir jika keadaan terus seperti ini. Namun dalam bahasa Korea, dia hanya mengatakan bahwa tidak ada banyak kesempatan untuk berhasil. Dan walaupun hal itu juga bisa dianggap merujuk pada pernikahan mereka, tapi tentu saja itu lebih bijaksana dan lebih mewakili tertekannya karakter secara umum. Dan dengan ini kita bisa melihat pengabdian Lee Isaac Chung dalam memprioritaskan ambivalensi dalam film Minari ini. Gue ngomong kayak gitu tuh dengan penuh rasa yakin karena selain berkata-kata, tindakan mereka juga mendukung klaim ini.
Cara Jacob yang sangat khas Amerika dalam berinteraksi dengan tetangga dan orang lain bertepatan dengan gaya pengasuhannya yang konservatif dan khas Korea. Obsesi Monica terhadap budaya dan komunitas Korea diimbangi dengan keterbukaannya terhadap konvensi dan ide yang berbeda. Dan interaksi David dan Sunja yang aneh dan penuh kehangatan merupakan tabrakan langsung dan pada akhirnya merupakan perpaduan representasi stereotip dua budaya yang berlawanan. Dan polaritas ini lebih dari sekedar menyatakan apa yang sedang dialami oleh para karakter. Hingga Sunja masuk ke dalam adegan untuk menjernihkan suasana. Hal ini memungkinkan penonton untuk berbagi kebingungan dan ketidakpastian mereka. Dan melalui pengalaman yang mendalam ini, kita diingatkan bahwa untuk mencapai solusi yang konklusif hanya mungkin terjadi jika kita terlebih dahulu mengakui masalahnya. Dan masalahnya adalah kita juga bingung karena kita juga telah kehilangan rumah di suatu tempat di sepanjang jalan. Konflik yang mendorong cerita selanjutnya hanyalah hasil dari masalah yang telah lama terabaikan oleh karakter. Terlihat sepertinya semua orang melakukan yang terbaik yang mereka bisa. David berjuang dengan kondisi jantungnya, Ain tetap berada di tengah-tengah melindungi saudaranya, Monica yang tidak pernah mengutamakan dirinya sendiri dan selalu berkorban, dan Jacob berjuang untuk mengembangkan kebunnya untuk menjadi seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab. Namun situasi semakin sulit dari hari ke hari dan dengan kemunculan Sunja terlihat jelas bahwa mereka tidak berjuang untuk mengatasi rintangan tetapi untuk mendorong menjauhkan masalah. Memang hal-hal yang disembunyikan lebih berbahaya dan hubungan pasangan yang jatuh mengakibatkan konsekuensi terhadap memudarnya harapan merupakan contoh terbaik dari pernyataan tadi. Seperti bagaimana sikap keras kepala dan berlebihan Jacob dalam metode berkebun menyebabkan keluarga mereka kehilangan air dan dia kehilangan sayurnya karena kekurangan air juga. Sikap pasif agresif mereka hanya menggerogoti bagian dalam diri mereka dan cinta mereka tanpa disadari dan dengan cepat membusuk. Di satu sisi, Sunja adalah orang yang sebenarnya kita semua butuhkan. Melalui dia, kita dapat melihat masalah yang sebenarnya dan sekilas tentang orang Korea, ikatan persahabatan sentimental yang dimiliki orang Korea dan dianggap unik oleh mereka, yang ia bagikan dengan cucunya, David. Sementara anggota keluarga yang lain menyadari kesenjangan yang tidak dapat dijembatani yang telah mereka ciptakan di antara mereka sendiri dan merasa panik karena hal tersebut, Sunja menanam bibit minari yang ia bawa dari Korea, meluangkan waktu untuk mengeksplorasi dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Pendekatan mereka yang kontras dalam merawat dan mengembangkan kebun mereka adalah puncak dari citra atau gambaran sutradara Lee Isaac Chung yang bertolak belakang dan merupakan titik pergeseran dramatis dalam narasi film ini. Ketika Sunja, satu-satunya orang yang nyaris dapat menahan keluarga ini agar tidak berantakan, malangnya dirinya terkena stroke dan tidak bisa bergerak. Kemudian kita menerka-nerka seluruh anggota keluarga akan mengalami hasil terburuk dalam film ini. Namun mengharukannya, apa yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian peristiwa yang berpuncak untuk mencegah tragedi yang telah mengintai mereka sejak awal. Dengan terkena stroke-nya Sunja, para anggota keluarga akhirnya bersatu dan mengesampingkan upaya yang sia-sia mereka. David yang takut berlari karena kondisi jantungnya akhirnya berlari dan tindakan keberanian dalam menghadapi kesulitan ini akhirnya membantu pemulihannya. Monica yang selalu menyembunyikan emosinya dan membiarkan segala sesuatunya berlalu membuka diri pada Jacob dan hal ini mendorongnya untuk pada akhirnya mendengarkan. Jacob yang memprioritaskan impian dan tujuannya lebih dari apapun, melepaskan obsesinya dan beralih kepada istrinya, menyatukan kembali keluarga dan menyelamatkan pernikahan mereka. Terkadang tragedi atau musibah adalah hal yang dapat menghentikan terjadinya musibah lainnya. Upaya yang kita lakukan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi, hal-hal yang kita hargai dan kenangan yang kita rindukan bisa jadi merupakan tindakan yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Yang harus kita lakukan adalah merenung dan menanam benih-benih minari. Dan setelah gua searching, ternyata minari adalah tanaman khas Korea yang tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga dapat digunakan untuk hampir semua resep makanan Korea di luar sana. Tanaman ini serbaguna, lezat, bernutrisi, dan mampu tumbuh di lingkungan yang keras karena ketahanan dan kemampuan beradaptasinya. Jadi keberadaannya mengajarkan gua apa arti ketukunan dan kekuatan yang sesungguhnya. Hal ini biasa dan tidak penting sebenarnya sih, tetapi tidak bisa dilupakan dan itulah yang dipelajari oleh keluarga Jacob dan film ini. Seperti tanamannya, minari membawa kembali ingatan tentang apa yang dulu pernah menjadi rumah dan ya,
Minari adalah rumah. Hai semuanya, makasih banget udah nonton video gua. Film Minari ini adalah sebuah film yang menurut gua indah dan cantik. Sebagai orang Indo yang suka budaya Korea, film ini benar-benar kerasa istimewa dan gua cuma pengen berbagi detail budaya yang mungkin banyak dari kalian lewatkan. Jadi gua harap kalian menikmatinya meskipun channel YouTube ini sedikit berbeda dari gaya channel YouTube yang lainnya. Sekian dari gua, tetaplah jaga kesehatan, tetap kreatif dan bye-bye.